Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam hormat saya sampaikan khususnya kepada Bapak Mufti Fauzi Rahman, SPD MIlkom. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, perkenalkan saya Linda Siti Nurfadilah dengan NIM 241 FI 11013 dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Bakti Kencana Bandung. Hari ini saya akan menyampaikan hasil dari tugas individu saya yang berjudul Persona Real Challenge, yaitu membuat video edukasi pendek untuk ibu hamil. Nah, video ini dikemas dengan gaya ringan, relate, dan bisa disebarkan di media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain agar mudah diakses oleh ibu-ibu zaman sekarang. Oke, kita tidak berlama-lama, kita langsung saja masuk ke video pertama. Jadi video ini saya buat karena ngidam itu udah kayak menu wajib di kehamilan, tapi sering juga bikin salah kaprah. Nah, judulnya itu yaitu ngidam gak harus asal turuti, bidan punya tipsnya. Jadi, ngidam itu memang wajar banget ya buat ibu hamil, tapi kalau semua dituruti tanpa pertimbangan bisa bahaya juga. Contohnya, jika ibu hamil ngidam pengen yang dingin atau es batu, kemudian pengen mie instan, gorengan, itu tuh bisa memicu tekanan darah tinggi atau gula darah naik. Nah, makanya di video ini saya kasih alternatif sehat seperti mengganti es kopi atau es batu dengan air lemon dingin, kemudian mengganti mie instan dengan bikin homemade mie dengan ditambahkan sayur dan telur. Nah, teori yang saya pakai yaitu Nola Fender, yaitu promosi kesehatan dan Maslow kebutuhan dasar. Jadi intinya ngidam itu boleh, tapi tetap cerdas memilih makanan yang bergizi. Kalau tadi kita bahas soal makanan, sekarang kita geser sedikit ke urusan batal dan posisi tidur. Kegiatannya sepele, tapi ternyata dampaknya itu besar banget buat janin. Di sini judulnya video yang kedua yaitu miring ke kiri posisi tidur sederhana yang diam-diam menyelamatkan janin. Jadi teman-teman di trimester akhir tidur terlentang itu bisa bikin pembuluh darah tertekan dan aliran darah ke janin itu terganggu. Nah solusinya yaitu tidur miring ke kiri. Jadi saya di video ini memvisualisasikan dengan gaya ilustrasi biar gampang diingat dan bisa langsung ditiru. Nah, teori pendukungnya itu yaitu dari Nola Pender, promosi kesehatan, dan Sister Kalista Boy, teori adaptasi. Nah, lanjut ke topik selanjutnya, yaitu yang sering jadi musuh bebuyutan ibu hamil, ukurannya kecil, warnanya merah, tapi sering bikin mual. Yap, kita bahas tentang tablet tambah darah alias TTD. Nah, pada video yang ketiga, saya ambil judul, minum tablet tambah darah jangan malas, anemia bisa bikin ibu lemas dan janin bisa kena dampaknya. Banyak ibu hamil yang malas minum tablet tambah darah karena takut mual atau sembelit. Padahal anemia bisa berbahaya, mulai dari ibu gampang pingsan sampai resiko bayi lahir prematur. Jadi di video ini saya beri tips praktis seperti minumnya itu malam hari sebelum tidur, kemudian harus menghindari teh atau kopi dan mengonsumsi buah yang mengandung vitamin C. Teori yang saya pakai yaitu dari Health Belief Model dan teori belajar sosial yaitu Bandura. Tujuannya itu supaya ibu paham bahwa tablet tambah darah itu bukan formalitas, tapi kebutuhan penting. Nah, setelah semua videonya saya dibuat dan diunggah, saya gak berhenti sampai di situ aja. Saya lanjutkan dengan menganalisis insight atau performa masing-masing. Karena bikin konten tanpa tahu impact-nya itu kayak menembak panah ke udara, gak tahu kena sasaran atau enggak. Nah, kita langsung saja ke publikasi konten dan insight. Pada video yang pertama dengan judul ngidam gak harus asal turuti, bidan punya tipsnya. Di sini itu saya itu mendapatkan tayangan 1100
109, retensi awalnya 100% menunjukkan hook di detik pertama sangat efektif, menarik perhatian. Kemudian tayangan ini juga mendapatkan 73 like dan 22 komentar, menunjukkan konten ini berhasil membangun keterlibatan emosional, kemungkinan karena topik yang relatable. Kemudian tayangan ini juga tiga kali dibagikan, menandakan video ini cukup layak di-share meski masih harus ditingkatkan lagi. Kemudian ini juga nol simpanan menunjukkan bahwa konten ini lebih bersifat hiburan atau opini, bukan konten yang ingin disimpan sebagai referensi. Nah, kesimpulannya yaitu video ini berhasil menarik perhatian dan memicu interaksi, tapi perlu ditambahkan ajakan eksplisit untuk simpan atau bagikan agar performa ini bisa lebih maksimal ke depannya. Baik, kita lanjut saja ke publikasi konten yang kedua dengan judul Miring ke kiri, posisi tidur sederhana yang diam-diam menyelamatkan janin. Nah, teman-teman, di sini saya mendapatkan tayangan 1236, di mana 59,5%-nya itu pengikut dan 40,5%-nya itu bukan pengikut. Dan retensi 3 detiknya itu yaitu 31,2%-nya itu hook masih kurang kuat. Rata-rata menontonnya itu 17 detik dari 1 menit 30 detik. Dan tayangan ini juga mendapatkan interaksi 84 suka, 35 komentar, 3 kali share, dan 0 simpan. Dan ketika saya mempublikasikan konten ini, saya itu mendapatkan 2 orang follow setelah menonton. Jadi kesimpulannya itu interaksi aktif, tapi durasi tontonnya itu pendek dan hook kurang kuat. Perlu diperbaiki di pembuka dan tambahan ajakan, simpan, atau save. Kita next ke publikasi konten yang ketiga dengan judul Minum tablet tambah darah jangan malas. Anemia bisa bikin ibu lemas dan janin bisa ikut kena dampaknya. Di sini saya mendapatkan tayangan 640, di mana 74,8%-nya itu dari pengikut dan 25,2%-nya itu bukan pengikut. Dan retensi 3 detiknya itu 39%. Pembuka ini belum cukup menarik dan rata-rata menontonnya itu 17 detik. Sebagian besar tidak menonton sampai selesai. Dan konten yang ketiga ini mendapatkan interaksi 59 suka, 20 komentar, 3 share, dan 1 simpan. Dan sama seperti konten yang kedua, ketika saya mempublishnya, saya mendapatkan 2 akun follow setelah menonton. Jadi kesimpulannya itu interaksi cukup baik dari pengikut lama, terutama komentar. Namun retensi awal dan durasi tontonnya itu masih rendah. Perlu diperbaiki di hook awal dan ditambahkan CTA seperti simpan atau share agar jangkauannya itu dan efektivitasnya itu lebih meningkat. Nah, teman-teman, dari semua proses mulai dari bikin ide, edit video, sampai baca insight, saya akhirnya sampai pada beberapa poin penting yang jadi kesimpulan saya pada keseluruhan tugas ini. Jadi kesimpulannya itu, dari ketiga video tersebut, saya belajar bahwa edukasi itu nggak harus panjang atau berat. Dengan durasi pendek, gaya ringan, dan visual menarik, pesan penting itu tetap bisa sampai ke ibu hamil dengan cara yang lebih nyaman. Tapi saya juga sadar masih banyak yang bisa saya tingkatkan mulai dari audio, hook awal, sampai CTA biar video itu makin berdampak. Dan ternyata jadi bidan zaman sekarang itu gak cukup bisa pasang infus atau cetak KIA, tapi juga harus konten yang niat dan HP jangan sampai lowbat. Karena sekarang ibu hamil itu lebih sering buka TikTok daripada buku KIA. Jadi, kenapa nggak sekalian aja masuk ke layar mereka, bukan cuma lewat stetoskop, tapi juga lewat reel. Terima kasih banyak atas perhatiannya, Bapak Mufti beserta teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berbicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.